Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Lagi-lagi saya bicara mengenai penyakit COVID-19 ya. Karena terus terang kita semua sangat merindukan kuliah tatap muka. Tetapi dengan keberadaan penyakit ini ya ruang kita dibatas. Ya. Jadi harapan saya ini tidak memupuk semangat kita untuk belajar ya. Harapan saya kita selalu antusias untuk belajar. Kita selalu giat untuk belajar ya. Dalam situasi apapun itu. Ya. Dengan harapan kita mudah-mudahan penyakit ini cepat berlalu. Ya. Supaya kita kuliah tatap muka seperti biasanya. Nah, adik-adikku sekalian, ini merupakan pertemuan kedua karena kemarin pertemuan pertama mengenai komunikasi bisnis. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Ya. Jadi langsung saja. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan, ada 4. Yang pertama, pentingnya bahasa dan pesan. Yang kedua, komunikasi tertulis. Yang ketiga, komunikasi lisan. Dan yang keempat, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ya. Adik-adikku sekalian, pentingnya bahasa dan pesan. Ya. Bahasa memiliki peran yang sangat penting karena merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menciptakan dan bertukar makna ya antara satu orang dengan yang lainnya. Peran bahasa sangat krusial dalam mempengaruhi persepsi dan interpretasi orang lain terhadap makna yang ingin kita sampaikan. Nah, pesan komunikasi bisnis merupakan satu pesan yang atau syarat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dari pengirim kepada penerima. Bisa juga perseorangan maupun organisasi. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam surat menyurat melalui pos, telegram, telex, fax via email, dan banyak lagi via WA, Instagram, pokoknya banyak media sekarang dan lain-lain sebagainya gitu ya. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi personal atau individu yang berkomunikasi secara langsung atau berhadapan langsung tatap muka. Orang sering bicara itu bicara empat mata. Nah, komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi melakukannya dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, suara, dan kecepatan berbicara. Lanjut, pengertian komunikasi bisnis. Ya, secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ya. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan, ya, di mana komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal.
Di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Ya. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Ya. Lagi-lagi saya katakan, adik-adikku sekalian, ini merupakan video singkat, ya. Video singkat untuk memudahkan adik-adik belajar di rumah. Ya. Harapan saya jangan pernah semangat untuk belajar, ya. Sekalipun kita sekarang masih dalam keadaan duka dengan keberadaan penyakit COVID-19, ya. Tetapi harapan saya kita tidak boleh patah semangat untuk belajar. Oke? Jangan lupa subscribe, ya, like, biar video ini terus berkembang. Oke, adik-adikku sekalian, itu saja video singkat pertemuan kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.